Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kewarganegaraan. Di sini kami akan mewawancarai mengenai demokrasi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kami wawancarai yaitu ada KPU, Bawaslu, dan tokoh politik. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jimmy Septian Ananda, NPM 22406050077. Annyeong, perkenalkan nama saya Feni Marturia dengan NPM 2240605034. Halo, perkenalkan nama saya Afira Tesati Sukarita dengan NPM 2240605033. Halo, perkenalkan nama saya Triana Sarina dengan NPM 2240605030. Hai, perkenalkan nama saya Putra Wahyuni dengan NPM 2240605098. Hai, perkenalkan nama saya Helda Selviana Gani, NPM 2240605118. Hai, perkenalkan saya Dia Permadasari, NPM 2240605143. Hai, perkenalkan nama saya Yulia Rahmal Hanifah dengan NPM 2240605145. Bye-bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Jimmy Septian Ananda dan tentunya di sini saya bersama teman-teman saya dari Universitas Borneo Tarakan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Maksud dan tujuan kami datang ke sini yaitu untuk menanyakan hal mengenai demokrasi Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan, alangkah baiknya jika Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Usman Esa, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang ditugaskan di Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Mungkin itu sekedar perkenalan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin langsung ke sesi pertanyaan bisa dimulai dari dia. Ya, perkenalkan saya Dia Permatasari, asal Tarakan Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara melaksanakan demokrasi di sebuah daerah yang tingkat pembangunannya rendah dan masih terpelosok? Ya, langsung dijawab masing-masing satu persatu ya. Ya. Ya, jadi proses demokrasi itu akan berdampak pada pembangunan. Kalau proses demokrasinya tidak baik, maka efeknya juga ke pembangunan juga tidak baik. Taruhlah misalnya dalam pemilihan kepala daerah atau caleg misalnya, jika pendekatannya adalah pendekatan pragmatis, maka pembangunan itu akan tidak berjalan dengan baik karena kekuasaan politik itu akan ditunggangi atau dikendalikan oleh orang-orang yang tidak benar. Tapi jika pendekatannya adalah pendekatan yang benar-benar pendekatan yang melihat sosok figur dari seorang pemimpin yang harapannya bisa membangun ke depan, maka pendekatannya adalah lebih kepada titik tekan visi misi yang disampaikan pada saat itu. Visi-misi itu kan tentu kita adik-adik mahasiswa ini kan masyarakat ilmiah ya, masyarakat ilmiah yang bisa memahami bagaimana sih orang menyampaikan visi misinya, bagaimana kira-kira mengeksekusi visi misinya seperti apa. Itu kita tentu bisa melihatnya dari situ. Dia bisa menjadi pemimpin untuk orang banyak atau tidak. Tentu kalau pendekatannya ke sana, tapi kalau pendekatannya adalah pendekatan politik praktis, pragmatis, maka tentu pembangunan akan tidak berjalan dengan baik. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan yang sudah diharapkan oleh sistem demokrasi tersebut? Demokrasi apakah sudah sesuai harapan? Sebenarnya dalam
undang-undang dasar secara apa ya, secara normatif. Secara normatif kan diharapkan memang demokrasi itu berjalan dengan baik tujuannya. Tapi dalam pelaksanaannya tentu tergantung siapa yang mengisi demokrasi ini, siapa yang mengisi kekuasaan ini. Nah, maka dari itu kita harus, jika orang orang baik itu diam, maka kekuasaan itu akan diisi atau dikendalikan dengan orang-orang yang tidak baik. Maka kita tidak boleh tidak boleh anti politik, kita harus aktif di politik, karena jika kita biarkan politik itu dikuasain orang yang tidak baik, maka pembangunan itu akan semakin jauh dari kita. Maka dari itu demokrasi sejauh ini yang kita lihat memang ya belum ideal sebagaimana mestinya, karena peran masyarakat pada saat pemilihan juga masih banyak yang pragmatis mungkin kalau menurut saya sih. Iya. Masih belum begitu ideal lah dengan kondisi yang ada. Kita harapkan ke depan semoga ada perbaikan. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mitra. Perkenalkan, saya Mitra Wahyuni, asal saya dari Nunukan. Pertanyaan saya, bagaimana kedudukan partai politik di pada masa demokrasi? Iya. Kedudukan partai politik. Nah, partai politik ini siapapun yang ingin mencalonkan untuk menjadi kepala daerah harus melalui dari pengusungan partai politik. Begitu juga siapapun yang ingin menjadi anggota DPRD harus melalui penjaringan melalui partai politik. Maka partai politik adalah corong demokrasi, di mana partai politik itu sebenarnya diwajibkan untuk membimbing, mencetak kader-kader yang baik untuk ditempatkan dalam posisi strategis kekuasaan pemerintah. Maka menurut kami posisi kaderisasi partai politik akan menentukan nasib pemerintahan ke depan, akan menentukan pembangunan. Maka karena pada akhirnya nanti yang ditempatkan menjadi kepala daerah, yang ditempatkan menjadi anggota DPRD itu adalah dari kader-kader yang dipasang oleh atau diusung oleh partai politik. Jika kembali lagi ke pragmatisme, maka kita gagal, partai politik gagal. Kita harapkan, karena itu adalah corong demokrasi, corong pemimpin, sumbernya dari partai politik, maka partai politik sangat berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintah. Ya, seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Terjawab ya? Bisa bisa di ini kalau belum mengarah ke sana. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Shirley. Baik, perkenalkan, nama saya Triana Serlina, saya berasal dari Manado. Pertanyaan saya, menurut Bapak, seberapa penting demokrasi bagi suatu negara dan apakah yang akan terjadi jika tidak ada demokrasi dalam negara tersebut? Iya. Seberapa penting demokrasi? Nah, demokrasi tidak saja dalam kelembagaan pemerintahan, tapi demokrasi itu bisa kita temui di dalam keseharian kita, di dalam rumah tangga. Ketika misalnya dalam rumah tangga ini ada pemimpin kepala rumah tangga yang tidak mau mendengar masukan anaknya, tidak ingin mendengar keinginan anaknya dan segala macam, maka terkungkunglah perkembangan anak itu. Begitu halnya juga dengan pemerintahan. Apabila rakyat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, itu sudah tidak seiring dengan semangat atau roh dari berdirinya negeri ini, bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dari itu demokrasi itu sangat penting dalam pemerintahan. Oke? Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Afira. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afira, saya berasal dari Manado. Pertanyaan saya, menurut Bapak, siapakah yang berperan penting dalam penyelesaian masalah demokrasi di Indonesia? Yang berperan penting dalam penyelesaian masalah demokrasi pasti yang pertama adalah unsur partai politik, karena kader itu diciptakan dari partai politik. Nah, tentu setiap partai politik ini kan punya pandangan, aspek
paksi-paksi yang berbeda. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu kembali lagi ke masyarakat. Karena pada akhirnya yang menentukan pilihan itu adalah masyarakat untuk memilih partai mana, dengan visi misi yang mana, dengan platform partai yang mana. Pada akhirnya akan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Nah itu, jadi tidak akan lepas antara peran masyarakat dengan peran partai politik. Maka dari itu, saya selaku ketua partai juga, ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan, diberikan amanah dan kewajiban tugas untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Karena proses demokrasi itu harus benar-benar dipahami masyarakat, sehingga kita dalam perjalanan pemerintahan itu tidak berjalan parsial. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Helda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helda Selviana Gani, asal dari Tarakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat? Ya, oke. Ya, budaya demokrasi ini tentu bukan di tingkat pemerintahan saja. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, budaya demokrasi ini harus kita biasakan di lingkungan kita keseharian. Sebelum di lingkungan masyarakat, mungkin di dalam keluarga. Dalam keluarga ini, ya contoh misalnya, ya seorang ayah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu harus memberikan ruang kepada anak-anaknya dan istrinya untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan saran-saran. Kemudian nanti akan dirembukan di dalam, di mana plus minus dari beberapa hal yang didiskusikan. Itu mungkin langkah awal ya di dalam keluarga. Kemudian berdemokrasi di tingkat lingkungan. Di tingkat lingkungan ini kan ya pemilihan ketua RT itu adalah bagian contoh-contoh demokrasi. Begitu juga di tingkat kampus. Di tingkat kampus kita memilih BEM, kita memilih ketua ketua jurusan, kita memilih ketua-ketua organisasi ekstra kampus. Nah, itulah proses-proses pendewasaan sejak dini yang dilakukan untuk mematangkan generasi penerus kita ini untuk berdemokrasi. Nah, lanjut, siapa lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Yulia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahman Hanifah, berasal dari Berau. Pertanyaan saya, apa pendapat Bapak mengenai sebuah partai politik yang tidak lolos sebagai anggota pemilihan umum? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sebelum terbentuknya partai politik harus ada syarat dan ketentuan yang harus mereka penuhi. Tetapi masih ada saja partai politik yang gagal ikut serta dalam pemilihan. Iya. Tentu ketentuan tentang pendirian partai itu sudah diatur dalam undang-undang. Sudah pasti yang tidak memenuhi kepengurusan tingkat daerah berapa persentase itu yang ditentukan oleh undang-undang tidak bisa menjadi peserta kontestasi dalam pemilu. Nah, bagaimana nasib dengan kelompok-kelompok ini? Tentu ya secara politis, karena tidak memenuhi syarat, mereka tidak bisa menggunakan organisasi atau organisasinya itu kemudian menjadi partai politik karena tidak memenuhi syarat yang ada. Paling tidak ya mereka harus berafiliasi dengan partai-partai yang mungkin platformnya itu hampir sama dengan visi misi mereka. Paling tidak di langkah itu dulu, karena mereka tidak bisa menjadi peserta pemilu. Kemudian mencari parpol kira-kira yang mana yang seiring sejalan dengan cara pandang dan cara pikir mereka, mungkin begitu. Ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Pak dari saya. Apakah ada pesan khusus yang Bapak ingin sampaikan kepada anak muda nih agar dapat berkontribusi dalam demokrasi di Indonesia? Oke. Masalah anak muda ini saya, kalau persoalan anak muda itu saya selalu semangat untuk memberikan pendidikan kepada pendidikan politik kepada teman-teman milenial, generasi Z, generasi apa lagi tuh? Generasi Ya banyak ya, generasi itu kita harapkan, karena kenapa? Komposisi demografi atau pertumbuhan penduduk di Indonesia maupun di Kaltara itu adalah posisinya dominan.
usia produktif itu kurang lebih sekitar 60% sekian ke atas. Maka dari itu, dari komposisi yang dominan ini, yang luar biasa ini, jika masyarakatnya yang usia produktif atau milenial ini tidak memperhatikan persoalan demokrasi, maka demokrasi itu akan berjalan dengan sendirinya dan tidak memperhatikan lagi jumlah penduduk yang banyak ini di usia produktif. Nah, ada dua hal yang menjadi tantangan pemerintah dengan persoalan bonus demografi ini. Yang pertama adalah dia akan menjadi pedang bermata dua. Jika itu di-manage dengan baik, maka akselerasi pembangunan itu akan cepat karena menyentuh usia-usia produktif untuk bergerak. Jika tidak termanage dengan baik, maka pengangguran massal akan terjadi karena jumlah penduduk ini kan banyak nih yang dari usia produktif. Maka kita harapkan adik-adik semua supaya tidak juga harus aktif dalam partai politik, ya, tidak juga harus aktif dalam partai politik, tapi harus aktif dalam proses demokrasi. Paling tidak ya jangan golput, paling tidak. Yang kedua, adik-adik sebagai agen of change, ya, sebagai agen perubahan, sebagai masyarakat ilmiah tentu harus memberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi kepada masyarakat, bahwa kenapa penting kita memilih baik-baik atau menentukan pemimpin kita, karena demokrasi ini akan berdampak pada pembangunan. Jika prosesnya tidak baik, maka dari itu saya meminta kepada seluruh adik-adik, khususnya mahasiswa, baik pelajar yang usianya sudah memenuhi syarat untuk menentukan pilihan, karena tentu ini kesempatan yang sangat istimewa kepada kita semua, berbeda dengan negara-negara lain. Negara-negara lain itu pemilihannya ditentukan oleh perwakilannya di parlemen. Nah, kita patut bersyukur bahwa di Indonesia adalah one man one vote. Kita diberikan kesempatan, diberikan hak untuk menentukan satu orang satu suara. Nah, maka dari itu, karena terbuka lebarnya, begitu luasnya peluang demokrasi diberikan kepada kita, maka adik-adik harus mengambil bagian itu untuk benar-benar menentukan pilihannya, menentukan masa depan bangsa ini. Tentu dengan melihat, tentu adik-adik bisa melihat calon pemimpin itu ciri-cirinya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa. Jangan hanya melihat isi tasnya, ya. Nah, kita harus melihat kapabilitasnya, karena pemimpin itu pasti di pemerintahan ya orang-orang yang berkomunikasinya dengan baik, orang yang punya semangat yang baik untuk mengurusi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dari itu kaum milenial, adik-adik mahasiswa, usia-usia produktif, sebagaimana saya sampaikan tadi, komposisi usia produktif itu di atas 60%. Jika kalian dalam posisi diam, maka kacau lah negara ini. Nah, itu ayo bangkit, tentukan pilihan masing-masing sesuai dengan yang dilihat dari figur-figur yang ada. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang terakhir, kita jangan sampai menjadi objek politik, tapi adik-adik semua harus menjadi subjek politik. Jangan kita dipermainkan, tapi kita yang harus menjadi subjek politik. Ya, perlahan-lahan ya, belajarlah berdemokrasi di kampus, karena pemilihan yang ada di kampus hampir sama dengan pemilihan di pemerintahan, hampir mirip lah. Itu adalah bagian dari bagian dari pendidikan politik sejak dini mungkin, ya, di kampus itu. Oke. Baik, yang kita pelajari di sini yaitu demokrasi itu bisa kita mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Dan betapa pentingnya demokrasi ini dalam usia kita, usia anak muda tentunya, apalagi kita mahasiswa harus terus berpartisipasi dalam sistem demokrasi ini agar sistem demokrasi di Indonesia bisa berkembang dengan baik. Terima kasih Pak atas jawaban dan waktunya yang Bapak berikan kepada kami. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kami dapatkan bisa berguna bagi kami dan orang lain. Mungkin itu sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik atas atensi waktu dan ini ya. Saya kira ini adalah bagian dari tugas kami sebagai anggota DPRD dan ketua partai untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Nah, kita berharap ke depan selain tugas kami sebagai partai politik, maka selain itu juga masyarakat juga menentukan kualitas demokrasi, tapi kita harapkan pendampingan adik-adik ini juga tidak kalah penting untuk mengawal demokrasi ini dengan baik. Saya kira itu juga demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Oke. Kita salam-salaman dulu, masih masuk dalam frame toh? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Septian Ananda. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama teman-teman dan rekan-rekan saya. Kami dari Universitas Borneo Tarakan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Maksud dan tujuan kami datang ke KPU ini yaitu untuk menanyakan hal-hal yang mengenai tentang demokrasi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum ke sesi pertanyaan, alangkah baiknya jika Bapak untuk berkenan memperkenalkan diri. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Fitrian. Saya anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Mengurus masalah sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia itu berarti mengurus badan ad hoc juga, KPU di tingkatan kecamatan dan kelurahan. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama dari saya, negara ini adalah negara yang demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam memilih suatu pimpinan biasanya melalui proses pemilu. Apa tujuan diselenggarakannya pemilu di dalam negara demokrasi ini, Pak? Ya, tujuan dilaksanakan pemilu pertama otomatis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, udah jelas di situ bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang sah dalam melaksanakan pemilihan umum. Mengapa dilaksanakan pemilu? Supaya kita dapat mendapatkan pemimpin, baik itu dari kalangan eksekutif maupun legislatif yang layak, yang dipilih langsung oleh masyarakat sesuai dengan prinsip dan asas pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD kabupaten kota, anggota DPRD provinsi, sampai memilih bupati, wali kota, dan gubernur dan wakil gubernur. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari dia. Apakah KPU Kota Tarakan memiliki strategi dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah di Tarakan? Mahasiswa luar daerah, nah begini. Ini yang menarik ini. Teman-teman yang dari luar tadi, yang mana? Yang luar daerah ya? Tanyanya dari luar daerah ya. Nah, kira-kira dari hari H pemilu nanti tanggal 14 Februari kalian ada di mana? Di Tarakan apa pulang kampung? Mungkin di Tarakan sih 14 Februari itu. Nah, di Tarakan. Ya, salah satu strateginya bagaimana? Ini ya, pesan untuk mahasiswa Tarakan ya, yang kebetulan KTP-nya bukan di Tarakan. Nanti ketika mau mendekati hari H pemilu, ya kalau bisa 3 bulan sebelumnya, kalau memang memutuskan untuk tidak pulang ke kampungnya, misalnya yang Krayan tadi, gitu kan? Ada yang dari Krayan? Ada. Ini dari mana? Yang dari luar mana? Sini. Nah, dari mana? Dari Berau. Dari Berau misalnya. Berau itu kan apalagi sudah beda provinsi ya. Nah, segera diurus surat minat memilihnya, ya kan? Nah, itu nanti surat A5 namanya. Nanti yang penting rekan saya dari Berau ini dia sudah terdaftar dulu di pemilih. Sudah dicek? Belum. Belum ya, dicek dulu. Kalau sudah ada, nanti tinggal di screenshot. Sekarang domisilinya sekarang di mana?
masih di Berau, Enggak, domisili di Tarakan. di kampung Kos-kosannya di mana? di kampung 6. Kampung 6. Nah, nanti datang aja ke kantor kelurahan di Kampung 6 atau datang ke kantor KPU Tarakan ke sini urus pindah memilih ya, A5-nya. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan surat itu, kamu bisa milih di Tarakan. Tapi surat suaranya ini agak beda nih, tidak mendapatkan 5 surat suara. Ya. Jadi kalau misalnya di Berau itu kan beda provinsi ya. Berarti kamu hanya mendapatkan 1 surat suara. Surat suara dari presiden dan wakil presiden saja. Sementara untuk DPR RI karena beda dapil, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak dapat. Kita tidak punya surat suara Kaltim di sini. Ya, termasuk DPD juga seperti itu, DPRD provinsi juga itu karena DPRD Kaltim ya kalau untuk Berau, dan DPRD Kabupaten Berau itu tidak ada. Jadi hanya dapatkan 1 surat suara. Kalau memutuskan untuk memilih di sini. Tapi kalau tidak memilih di sini, pulang ke Berau sana tanggal 14 Februari ya nggak perlu diurus gitu kan. Agak jauh juga ya. Berau di mana? Di Berau. Tanjung Redep. Oh, Tanjung Redep, di kotanya berarti, orang kota berarti. Ya seperti itu. Kami juga mensosialisasikan bagi yang luar daerah nih ya untuk mengurus pindah memilihnya begitu. Nah, tidak hanya mahasiswa sih, semua masyarakat yang mungkin tidak punya KTP tidak ditarakan itu kita himbau untuk mengurus surat pindah memilihnya seperti itu. Jangan lupa ya kalau misalnya yang mahasiswa dari luar nih, yang KTP-nya dari luar Tarakan diurus nanti ya surat A5-nya. Sayang sekali nanti kalian nggak pernah datang ke TPS tiba-tiba karena jadi mahasiswa nggak nyoblos nanti di TPS ya di tahun ini. Sayang sekali nanti. Sayang suara nggak dipakai. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Triana. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana usaha KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula? Pemilih pemula. Nah, jadi begini, pemilih pemula ini adalah pemilih yang baru pertama kali datang ke TPS dan tidak pernah ikut memberikan hak suaranya di pemilu sebelumnya. Nah, di Kaltara, pemilu sebelumnya adalah pemilu tahun 2020. Ya, ada yang sudah memilih di tahun 2020 kemarin? Sudah? Kenapa kok bisa? Pas 17 tahun kemarin? Pas. Oh ya. Nah, berarti kategorinya bukan pemilih pemula, karena sudah pernah. Ada pemilih muda. Ya karena statusnya masih pemuda gitu kan, tapi tidak apa-apa. Kalau untuk pemilih pemula strateginya yang pertama biasanya itu kan anak sekolah ya kan, anak SMA ya kan, ataupun mahasiswa. Nah kita nanti akan rekrut nih namanya relawan demokrasi ya kan, dan kalau bisa ya mereka adalah orang yang sebaya dengan Anda, yang sebaya dengan pemilih pemula gitu kan. Misalnya kita ada 6 relawan demokrasi nih, kalau bisa 6-6-nya itu anak SMA yang memang juga kategorinya sebagai pemilih pemula. Kita kasih bekal dulu di KPU Tarakan, strateginya begini, dan nanti dia akan menyampaikan hal itu kepada pemilih usia sebayanya dia gitu. Nah, jadi teman-teman, kenapa strateginya seperti itu? Kalau saya yang memberikan materi sosialisasi terhadap teman-teman pemilih pemula, terutama anak-anak SMA ya, mungkin secara komunikasi oke, bagus, cuman secara hati ke hati agak lain deh. Karena apa? Usia saya dengan anak SMA ini berbeda. Saya tidak tahu apa yang lagi ngetren sekarang di kelompok anak-anak SMA ataupun mungkin kelompok di mahasiswa-mahasiswa semester 2 seperti kalian ini gitu nah kan. Kemampuan teman-teman dalam mengakses internet antara saya dan teman-teman dan anak SMA itu sudah pasti berbeda. Karena kalian ini kan lahir ya tahun 2006 ya. 2003 mungkin. Ada 2003 sampai 2004. 2004 ya. Nah, itu kan era internet kan sudah ada. Berarti kan kalian kan sudah masuk generasi alpha begitu kan. Nah, ya bagaimana? Saya kan hanya sebatas tahu-tahu anak SMA ya karena mungkin saya ngikuti apa yang menjadi tren secara umum saja. Tapi secara khusus kan saya tidak tahu. Kalian yang merasakan. Nah, jadi strateginya ya bagaimana kami merekrut relawan itu ya sesuai dengan apa yang mereka suka, apa yang mereka tahu, dan enak tuh kalau misalnya dari pemilih pemula, dari seandainya dia sebaya gitu kan, kalian sesama teman-teman nih kan nongkrong sama-sama ya tiba-tiba nyeletuk tuh masalah pemilu kan enak ngobrolnya. Gitu kan sambil diskusi ya calon ini seperti apa, calon ini seperti apa, dan calon ini seperti apa gitu. Kan lebih enak tuh dari hati gitu.
Lanjut, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Feni. Pertanyaan saya, apakah KPU Kota Tarakan dalam meningkatkan partisipasi bekerja sama dengan pihak yang lain? Banyak, stakeholdernya banyak kita, ya, semua terlibat, ya. Tidak hanya dari unsur pemerintah saja, seluruh lapisan masyarakat, organisasi, ya, tokoh pemuda, tokoh agama juga terlibat, ya, dalam turut serta dalam mengedukasi masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis, ya. Dan mereka juga tidak hanya sebagai orang yang memilih gitu, tapi juga orang yang dipilih gitu kan. Biasanya mereka itu yang misalnya orang-orang parpol itu kan terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, dan kadang-kadang mereka berasal dari tokoh-tokoh tersebut, ya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya, dan tokoh-tokoh lainnya. Ya, tidak hanya dari organisasi, tapi pemerintah juga sangat banyak gitu ya, kepolisian, kejaksaan, TNI, Polri, ya, kemudian bupati, wali kota juga semua terlibat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Yulia. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah ada perbaikan dengan sistem pemilihan umum yang telah diterapkan saat ini? Sangat selalu diperbaiki, ya, dari setiap pemilu pertama secara langsung di tahun 1999 sampai ke menuju tahun 2024 ini, ya, setiap tahapan ataupun setiap pelaksanaan pemilu itu kita selalu berevaluasi, ya, melakukan evaluasi, melakukan catatan-catatan, ya, apa yang terjadi, kekurangan-kekurangan yang terjadi di pemilu sebelumnya selalu kita lihat dan kita pantau, dan tentu kita akan lakukan lebih baik lagi. Contohnya misalnya, kalau dulu rekapitulasi data itu tidak ada menggunakan sistem informasi, ya. Nah, sekarang kan kita ada berbagai hal itu selalu sekarang sistemnya online saja. 2019 pada saat misalnya, ya, contoh hal dalam rekrutmen badan ad hoc, ya, di kecamatan atau kelurahan. Dulu mendaftar untuk menjadi calon penyelenggara pemilu, ya, di tingkat kecamatan kelurahan, ya, kayak daftar manual gitu, isi formulir pendaftaran. Kayak dulu lah kalian kalau daftar SD, daftar SMA gitu kan, bawa berkas gitu kan, datang kan. Nah, kalau sekarang daftar kuliah online saja kan, ya kan. Waktu ikut SNMPTN itu online kan daftarnya kan. Nah, begitu juga sekarang di KPU. Dulu mungkin ada yang bawa berkas pendaftaran gitu. Sekarang melalui sistem aplikasi namanya Siakbah, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Ya, jadi mendaftar jadi penyelenggara cukup di rumah saja, ngurus berkasnya tinggal diupload saja. Nanti muncul kartu nomor peserta. Nanti kalau dipanggil ya datang langsung tes tertulis gitu kan, CAT. Nah, kalau lolos ya tahap selanjutnya pemberitahuannya cukup di SMS ataupun di WhatsApp saja. Nah, begitulah. Kalau yang untuk pemilu sebelumnya tuh nggak pernah tuh, ya kan? Sama lah juga dengan lain instansi gitu kan, yang ngurus KTP mungkin secara online sekarang, ngurus paspor juga seperti, ya, kita berevolusi lah, ya kan, seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Afira. Terima kasih. Pertanyaan saya, hal apakah yang dapat kita ambil dari proses pemilu sebagai sarana demokrasi? Banyak, ya, memilih secara langsung itu juga proses demokrasi yang sebelumnya dulu, ya, pemilu kesannya hanya formalitas saja, ya, sebelum era reformasi. Setelah era reformasi, ya, memilih secara langsung kita dapat menentukan pilihan kita, siapa yang layak untuk menjadi presiden, menjadi anggota dewan, ya, dan layak menjadi bupati wali kota gitu. Masyarakat yang punya hak, masyarakat yang punya menentukan. Itulah namanya demokrasi. Demokrasi itu kan kalau kalian belajar, ya, apa itu demokrasi? Dari rakyat untuk rakyat, apalagi ya, saya lupa juga nih. Kembali ke rakyat, ya, seperti itu. Kalau tanyakan seperti itu, ya, demokrasi seperti apa? Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Helda. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apakah pemilu juga sudah dapat dikatakan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat? Ya, sangat, gitu kan. Kedaulatan rakyat yang bagaimana dulu nih? Banyak semua kedaulatan rakyat itu, gitu kan. Kedaulatan rakyat secara ekonomi, kedaulatan rakyat secara pertahanan dan keamanan, banyak sekali, ya. Nah, kalau kita melihat di kondisi Kaltara misalnya kan, kedaulatan rakyat dari segi bagaimana kita mendapatkan pembangunan yang sama, pembangunan yang merata seperti teman-teman kita yang ada di
Pulau Jawa atau Pulau Sumatera. Ya. Terasa nggak sekarang pembangunan di Kaltara nih? Kayaknya misalnya mbaknya dari mana? Misalnya dari mana? Dari Tarakan. Nah, dari dulu sampai sekarang kira-kira ada perubahan nggak di Kota Tarakan ini sebenarnya? Ada ya, jalanan ada yang jalanan sudah diperbaiki. ada yang perbaiki, kemudian tempat hiburan mungkin makin banyak gitu ya. kan. Nah, atau tempat belajar yang representatif makin banyak gitu kan. Saya jujur ya, dulu di FIP itu ya, di gedung C itu yang di kampus itu memprihatinkan sekali. Tapi sekarang kalau saya ngeliat gedung FKIP itu ya luar biasa ya, udah gede. Tapi kalau liftnya jalan nggak sih sebenarnya? Nah itu kan salah satu bagaimana kedaulatan kita di bidang pendidikan kan kita tercukupi gitu kan. Ternyata kampus UBT ini ya tidak kalah mewah dengan kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa gitu kan. Kalau angkatan saya itu ya itu gedung C itu di kampus itu yang FKIP lama itu memprihatinkan sekali. Kadang-kadang harus berebut juga tuh sama anak teknik, ya kan? Fakultas teknik kan di depan tuh, ya kan gedung C. Nah itu kalau saya tuh panjang lah cerita mahasiswa saya waktu di UBT. Itu saja. Ya banyak lah ya kedaulatannya. Dari sisi ekonomi juga ya. Kaltara, provinsi baru ya, tentu perekonomian secara meningkat banyak sekali. Itu ya muaranya dari mana ya, dari demokrasi dulu gitu kan. Kita memilih pemimpin kita, bagaimana pemimpin ini bekerja, apa yang sekarang kita dapatkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Fitra. Ya, pertanyaan saya, apa yang sebaiknya KPU lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan? Banyak ya, tadi saya sudah jabarkan lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Peningkatan partisipasi itu banyak sekali yang bisa dilakukan, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak hanya peran dari KPU gitu kan. Kami memiliki keterbatasan tenaga, anggaran dan sumber daya yang lainnya. Nah, sebenarnya peningkatan partisipasi masyarakat juga kami berharap juga dari stakeholder lain nih yang membantu gitu kan, tidak hanya dari pemerintah daerah ataupun dari lembaga masyarakat lainnya atau tokoh-tokoh, tapi peran serta semua dari termasuk kampus juga, universitas juga punya peran gitu kan. Teman-teman, kalau misalnya kami dari KPU datang ke kampus, ya hadirlah untuk mengikuti sosialisasi gitu kan. Ataupun jangankan dari KPU, ya kan, mungkin ada sosialisasi dari lembaga lain ya, hadirlah begitu sebagai peningkatan tidak hanya dalam segi pemilu gitu kan, peningkatan kesadaran terhadap suatu lembaga juga penting bagi kalian di kampus gitu kan. Mungkin kalian teman-teman ini banyak sekali ya, mungkin sering didatangi oleh lembaga-lembaga yang ada ya untuk sosialisasi ya, entah itu lembaga mana atau yang mau ngasih beasiswa biasa gitu kan, itu juga harus dihargai gitu kan. Nah, termasuk juga KPU juga ya, teman-teman ini juga turut serta untuk terlibat. Yang saya seperti katakan tadi ya, minimal keterlibatan dari kalian ini informasikan kepada tetangga, ya kan, kepada teman dekatnya gitu kan, dan meng-share apa yang dilakukan oleh KPU dalam hal di sosial media ya. Itu juga salah satu, memfollow akun sosial media juga sebetulnya peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi kalian tahu apa saja yang terjadi di KPU Tarakan dan bagaimana masyarakat dalam menghadapi pemilu itu sudah terekspos semua di KPU Tarakan, dan sangat mudah untuk mendapatkan informasi ya tentang KPU Tarakan, dan itu juga sebagai sarana untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga jawaban yang kami terima bisa berguna bagi diri kita, bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Tidak ada yang dapat kami berikan Pak selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga KPU Kota Tarakan bisa terus berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sekian dari video kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Perkenalkan, di sini saya Jimmy Septian Ananda. Tentunya saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, maksud tujuan kami datang ke Bawaslu ini yaitu untuk menanyakan
hal mengenai demokrasi Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan Pak, alangkah baiknya jika Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya, nama saya Dian Antarja. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari saya, kan di negara ini sering terjadi dalam pemilu sering terjadi adanya kecurangan, sering adanya pelanggaran atau biasanya itu pemalsuan data diri. Nah, apakah hadirnya Bawaslu ini menjadikan pelanggaran dan kecurangan pemilu semakin merendah? Ya, bicara pemalsuan data ya. Yang pertama kan Bawaslu itu tidak pegang data. Yang kedua kita tidak mengolah data. Ya. Nah, makanya juga harus dikonkretkan data yang dimaksud itu data apa. Karena data itu banyak. Ada data pemilih, ada data penyelenggara, ada data peserta, atau data anggaran pemilu. Ya kan data juga itu. Nah, itu data seperti apa yang dimaksud di sini? Kalau Pesertanya. data peserta, kalau data peserta partai politik itu adanya di KPU. Ya kan, jadi kita tidak bisa melakukan apa istilahnya tuh manipulasi data, menentukan siapa yang layak atau tidak untuk menjadi peserta pemilu, nggak bisa. Kalau di Bawaslu itu lebih kepada mengawasi mekanisme pengolahan datanya yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Misalkan saat ini kan ada verifikasi partai politik, ya yang kita awasin itu apakah verifikasi itu dilakukan sebagaimana mestinya. Verifikasi ada dua, ada verifikasi administrasi, itu pun melalui aplikasi Sipol yang punya KPU. Kemudian yang kedua, verifikasi secara faktual. Faktual itu adalah pengecekan faktanya di lapangan. Misalkan ini, syarat untuk menjadi peserta partai politik kan ada dua. Yang pertama dia terdaftar, yang kedua dukungannya jelas dan kepengurusannya jelas. Nah, jadi dicek faktanya tuh, ini pengurusannya ada apa enggak ini? Jangan-jangan partainya ini fiktif di sini nih. Terus yang kedua, data dukungannya ini memenuhi syarat enggak? Karena ada batas untuk kemudian satu partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu terkait dengan jumlah dukungan. Kalau dia tidak memenuhi syarat jadi jumlah dukungannya misalkan ditarakan, nah itu akan dilaporkan tuh. Nah, yang menentukan tuh KPU. Jadi kalau bicara terkait dengan manipulasi data, ini saya kira terlalu tinggi pertanyaannya dan ini bukan tempatnya. Kalau kita lebih kepada bagaimana mengawasi mekanismenya. Nah, sampai kemudian pada penetapan. Kalau dalam mekanismenya itu tidak ada pelanggaran, ya maka kita tidak bisa proses apa-apa kecuali ada pelanggaran. Misalkan nih, ini orangnya tidak ada, orangnya ini misalkan dia sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi ngerti-ngerti memenuhi syarat. Nah, itu kan berupa pelanggaran itu. Nah, itulah yang kemudian kita nanti tuangkan bentuk penindakannya itu kepada KPU. Kenapa? Kok dia bisa tadinya TMS menjadi MS? Alasannya apa? Apakah dia menentang PKPU yang sudah dibuat oleh KPU atau tidak? Jadi itu terkait dengan data. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Fitri ya. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Wahyuni, saya asal dari Nunukan. Menurut Bapak, apa sih fungsi dan perannya Bawaslu dalam sistem demokrasi di Indonesia? Bukan menurut saya ya, maunya undang-undang. Karena saya di sini kan pelaksana undang-undang. Bawaslu itu pelaksana undang-undang. Jadi Bawaslu itu sebenarnya tidak boleh beropini. Karena dia hanya bicara hitam dan putih. Ya, artinya bicara boleh dan tidak boleh. Bicara pantas dan tidak pantas. Yang tentu saja harus punya dasar. Dasarnya apa? Ya dasar peraturan atau hukum. Ya, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Salah satu hukum yang digunakan adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, ketika dia berbicara terkait dengan teknis, maka dia tidak boleh lewat daripada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Misalkan sekarang ini terkait dengan coklit itu tidak boleh bertentangan dengan PKPU 7 tahun 2023. Kalau dia sekarang verifikasi faktual calon DPD tidak boleh bertentangan dengan PKPU 10 tahun 2022. Ya, kalau dia terkait dengan verifikasi faktual partai politik, maka tidak boleh bertentangan dengan PKPU-nya dan lain sebagainya. PKPU 6. Artinya ini kan banyak peraturan yang harus dibaca, banyak peraturan yang harus diikutin. Nah, kalau bicara terkait dengan maunya ya memang bukan mau saya, maunya undang-undang. Jadi gitu. Oke gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Helda.
Ya, perkenalkan nama saya Helda Selviana Dani, asal dari Tarakan. Pertanyaan saya, apakah Bawaslu tidak berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional? Kalau secara nasional tuh kewenangannya di Bawaslu RI, bukan Bawaslu Kota Tarakan. Secara nasional loh ya. Kalau di Tarakan ini kewenangannya, kalau ditanya apakah punya kewenangan untuk menangani pelanggaran hasil pasca pemilu, ada. Itu namanya sengketa. Ya, jadi kita ada namanya di sini sengketa. Sengketa itu ada dua, ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Sengketa proses itu terkait dengan mekanisme atau tata cara. Misalkan saat ini adalah verifikasi faktual partai politik, kemudian melahirkan BA atau berita acara hasil plenonya. Nah, partai politik ini tidak terima dengan BA itu, kan dia merasa dirugikan. Seharusnya dia jadi peserta tapi dia tidak jadi peserta. Dia bisa mengajukan namanya sengketa. Nah, kalau yang kedua itu adalah sengketa hasil. Jadi setelah pencoblosan ada hasilnya, ya kan, dia tidak puas karena menduga adanya pelanggaran di dalam mekanisme itu. Nah, maka peserta itu bisa mengajukan sengketa, namanya sengketa hasil. Nah, sengketa hasil itu bukan di Bawaslu Kota Tarakan. Kalau dia secara nasional loh ya, maka dia letaknya di Bawaslu RI. Nah, kemudian partai politik juga bisa mengajukan sengketa itu di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu. Nah, cuman kemudian ketika dia mengajukan ke Mahkamah Konstitusi lah yang kemudian nanti akan memutuskan itu mau diapain, diterima atau tidak, terkabulkan apa tidak, kan gitu. Nah, setelah itu biasanya dia akan dikembalikan. Kalau dia diterima, dari kembali ke Bawaslu nanti akan membuat rekomendasi ke KPU untuk ditindaklanjutin. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau ditanya apakah ada sengketa, ada. Ya, apakah ada kewenangan, ada. Tetapi kalau ditanya secara nasional, maka itu kewenangannya di RI. Kalau kita skupnya cuma Kota Tarakan saja. Nggak bisa kita di sini menangani kasus yang ada di Jakarta, nggak boleh. Ya, apalagi semua seprovinsi datang ke sini, nggak boleh juga. Itu namanya di luar kewenangan. Ya, kalau kita mau bicara kewenangan panjang itu teorinya itu. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Triana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Triana Serlina, asal dari Manado. Pertanyaan saya, apa tindakan yang akan dilakukan Bawaslu apabila kedapatan Panwaslu yang ikut melaksanakan tindakan curang atau pelanggaran dari calon pemimpin? Kode etik. Kan pelanggaran itu ada 3. Ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Nah, kode etik ini diperuntukkan bagi penyelenggara, baik itu KPU maupun itu jajaran Bawaslu, yang melakukan kecurangan dalam bentuk ketidaknetralan, bahkan menguntungkan salah satu peserta pemilu atau merugikan salah satu peserta pemilu. Ya, itu mekanismenya kode etik. Nah, kalau dia yang misalkan dia Panwaslu apa dulu kan gitu kan. Kalau dia Panwaslu tingkat kecamatan, maka kita yang proses. Kalau dia Panwaslu kelurahan, kita juga yang proses. Tapi kalau dia dari jajaran kota, maka yang protes namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, makanya kita di Bawaslu juga nggak boleh main-main, karena selain hilang jabatan, bisa potensi pidana. Artinya pidana ini bisa dipenjara. Gitu. Oke ya, jelas ya. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Afira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afira, asal saya dari Malinau. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran rakyat terhadap pengawasan pemilu, sedangkan sering ada beberapa masyarakat mengucapkan, buat apa kita ikut campur terhadap kecurangan pemilu karena sudah ada petugasnya. Ya, bagaimana caranya memberikan kesadaran kepada masyarakat? Melalui berbagai macam program yang saya katakan tadi, ada namanya program pencegahan. Kita melakukan yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Itu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemilu, ya, terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, terkait dengan dampaknya ketika dia melakukan pelanggaran pemilu. Masyarakat ini kan cenderung melanggar karena 2 hal. 1, dia tidak tahu aturannya. Yang kedua, dia tidak mau tahu aturannya. Nah, ini kan masalah. Yang kedua, kita melakukan edukasi sesuai dengan tingkatannya, mulai dari pelajar, mahasiswa, akademisi, bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat.
Yang ketiga, kita MOU dengan berbagai macam stakeholder, mulai dari instansi pemerintahan vertikal, kemudian dengan dengan ormas ya, seperti kayak OKP Kota Tarakan itu ada MOU dengan Ormawa, organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Tarakan ini, seperti kayak HMI, PMII, kemudian GMKI, LMND dan kawan-kawannya itu ya, kita udah MOU semua. Nah, kenapa itu dilakukan? Bahkan termasuk organisasi yang ada di masyarakat, organisasi lokal seperti kayak Karang Taruna, KNPI itu kan, itu juga kita udah MOU. Nah, ini kita gandeng semua, tujuannya untuk memberikan pemahaman terkait dengan pemilu. Yang kedua, memunculkan adanya kesadaran bahwasanya pemilu ini bukanlah beban penyelenggara saja, bukan tanggung jawab penyelenggara saja. Kalau pemilu mau baik, maka harus ada sinergitas antara penyelenggaranya, pesertanya, maupun kesadaran dari masyarakatnya. Kesadaran masyarakatnya seperti apa? Ketika bicara demokrasi, oke, kita pesta demokrasi, tetapi bukan berarti ketika bicara pesta demokrasi maka masyarakat menjadi apa ya? Masyarakat punya hak untuk menerima amplop, bahasanya sih begitulah. Amplop di dalam menentukan pilihannya kan gitu. Karena ada sering bahasa itu, terima uangnya tapi jangan coblos orangnya. Kalau menurut saya itu juga salah. Itu ada gium yang salah kan gitu kan. Pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, kalau yang cerdas itu jangan terima amplopnya, berarti pemimpinnya tidak layak untuk dipilih. Kalau dia menggunakan amplop atau dia menggunakan uang atau dia menggunakan materi lainnya atau menjanjikan materi lainnya apabila dia terpilih, maka dipastikan dia bukan pemimpin yang punya kapasitas. Ya, kapan dia punya kapasitas? Ketika dia mampu menjabarkan visinya, ketika dia mampu menjabarkan misinya, dan itu semuanya real, konkret. Ya, kalau hanya tim suksesnya yang bicara, kemudian tim suksesnya bergerak dan lain sebagainya, ya, kemudian dia hanya menjanjikan, maka masyarakat bisa kena pasal 521, pesertanya juga bisa, penyelenggaraan juga bisa. Nah, ini kan bahaya ini. Terus yang kedua juga harus cerdas masyarakat. Nah, itulah yang kemudian kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada masyarakat. Bahwasanya tidak semua tempat itu diperbolehkan untuk berkampanye. Contoh, masjid. Ya, masjid atau gereja. Kemudian apa sih? Kuil kah? Vihara. Nah, itu kan tidak boleh juga. Itu semua tempat ibadah itu tidak diperbolehkan. Kemudian tempat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu tidak diperbolehkan semua. Nah, setelah itu tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara, TNI Polri, atau menggunakan perlengkapan negara. Semua plat merah itu tidak boleh dalam kampanye. Nah, ini kan juga harus ada kesadaran. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau ini semua dilanggar, maka dipastikan akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas. Pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi itu. Jadi kita lebih kepada upaya sosialisasi, edukasi, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder, MOU dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita lakukan di Bawaslu. Apalagi 2024 ini kita menyadari sekali pemilu pertama dan paling rawan di dunia itu di Indonesia 2024. Ada yang tahu kenapa? Masa tidak tahu? Karena tinggal ditarakan loh. Yang pertama pemilu di 14 Februari. Pemilu itu sendiri sudah memilih apa aja? Presiden dan wakil presiden, kemudian memilih DPD, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Memilih 5 surat suara ini saja, ini sudah berat. Ya. Dan semuanya masing-masing pasti punya yang namanya tim ses. Ya enggak, ada pertarungan partai politik. Itu bulan Februari. Di bulan Novembernya kita pilkada. Pilkadanya pilkada serentak, pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota untuk Tarakan. Kalau yang tinggal di Malinau, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Yang tinggal di Nunukan, di Krayan, misalkan tuh sama. Ya kan? Pemilihan gubernur berarti dia memilih pemimpin tingkat provinsi. Dan untuk Tarakan ini penduduknya paling banyak. Separuh penduduk Kaltara itu ada di Tarakan. Jadi siapapun yang menang di Tarakan maka dia menguasai Kaltara. Ya, potensi untuk menang di Kaltara. Maka dari itu tingkat kerawanannya cukup tinggi sekali. Nah, itulah yang kemudian perlu adanya kesadaran dari masyarakat. Bawaslu masuk
dengan berbagai macam metode. Salah satunya juga yang selain itu tadi ada namanya Bawaslu belusukan. Kita masuk ke pemilih-pemilih yang marginal kayak pesisir, perkebunan dan yang sebagainya. Oke, gitu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Yulia. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma Hanifah, asal dari Berau. Pertanyaan saya tadi di sini Bapak sempat menyinggung sedikit tentang money politik. Ya. Pertanyaan saya, menurut Bapak apa sih yang mendasari para calon pemimpin dalam negara untuk melakukan money politik? Apa yang mendasari? Mau menang. Iya kan? Kalau dia tidak mau menang kan, ya mau menang kan kejahatan itu terjadi karena dua hal. Satu ada niat, yang kedua ada kesempatan. Ketika kita bicara money politik di masyarakat, maka terjadi hukum supply and demand. Supply-nya dari mana? Dari peserta. Demand-nya dari mana? Dari masyarakat. Makanya masyarakat juga harus cerdas, jangan memberlakukan hukum supply and demand. Oke lah ada suppliernya, tapi kalau nggak ada demand, kan tidak akan berjalan. Ya, nah, karena ada beberapa kelompok masyarakat itu. Masyarakat ini kan ada macam-macam tipologinya. Ada masyarakat yang kritis. Money politik nggak akan terjadi di wilayah-wilayah kayak daerah Perumnas, yang notabene penduduknya itu, atau di wilayah-wilayah perumahan lah, yang penduduknya itu sudah rata-rata S2, S3. Nggak akan mungkin dia ketok pintu rumah mewah, Pak milih ya, amplopnya cuma 200.000 kan gitu. Sementara yang punya rumah penghasilannya mau 20 juta per bulan kan gitu. Nggak akan mungkin. Rata-rata. Terus yang kedua, pemilih yang lawannya kritis apa? Pragmatis. Nah ini yang menjadi sasaran tuh. Pragmatis ini. Tipologi masyarakat pragmatis ini adalah tipologi masyarakat yang, mohon maaf, yang tidak terlalu peduli dengan kondisi negara, yang berpikirnya siapapun yang duduk sama aja, nggak ada bedanya, ya kan? Nah makanya kemudian pemilih itu, kalau menurut pandangan kami di Bawaslu, rata-rata money politik itu yang menjadi sasarannya adalah masyarakat yang satu, pendidikannya rendah, yang kedua pengangguran, yang ketiga tipologi masyarakat yang termarginalkan, gitu, yang kurang pengetahuan, kurang wawasan, seperti kayak daerah pesisir, daerah perkebunan, yang bahkan ketika kita datang Bawaslu belusukan tuh baru tahu kalau ada pemilu. Nah itu yang kemudian menjadi sasaran money politik. Artinya kan di situ mereka menciptakan yang namanya demand atau permintaan. Nah ketika tidak ada demand atau permintaan, maka supplier tidak akan berjalan dengan baik, timpang dia, money politik nggak akan berjalan. Ya kapan itu bisa terjadi? Ketika ada kesadaran dan ada pengetahuan dari masyarakatnya, itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari dia. Terima kasih pada kesempatannya. Kenalkan saya Dewa Putasari, asal Tarakan. Tindakan apa yang harus dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan di tahun pemilu sebelumnya? Tindakan satu, upaya pencegahan. Pencegahan itu tadi seperti saya katakan, sosialisasi partisipatif, kemudian edukasi di masyarakat, Bawaslu belusukan, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang kedua, kita melakukan pembinaan terhadap partai politiknya, dan dalam hal ini peserta pemilu, terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan kita sudah melaksanakan itu. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan secara melekat terhadap setiap tahapan. Yang kemudian berikutnya kita melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang seharusnya netral dan tidak boleh terlibat di dalam politik praktis, seperti PNS, TNI, Polri, ya, dan pihak-pihak lainnya yang memang dalam undang-undang itu tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian yang berikutnya kita melakukan penindakan terhadap segala bentuk upaya apabila ada dugaan pelanggaran. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir dari Feni. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feni Makturia, asal Malinau. Ketika melakukan atau mengawasi pemilu dan pilkada, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Nah, kita mau melapor tapi diancam oleh tim suksesnya. Apa yang harus kita lakukan? Diancam ya.
Berarti ketahuan dong kalau mau melapor ketahuan dong, kan gitu. Kalau teman-teman melihat adanya, kan sumber dugaan pelanggaran itu ada dua, ada laporan dan ada temuan. Nah kalau bicara laporan, maka saya pastikan di Bawaslu itu identitas teman-teman tidak akan ketahui. Dulu pernah kejadian unik di Bawaslu ini, mahasiswa melaporkan dosennya sendiri, ya kan? Pada saat itu dosennya nyalek, dia buka slide-nya itu secara sekilas ada visi dan misinya, kampanye pilih saya, kan gitu. Dan kebetulan mahasiswa ini sudah pernah mengikuti SKPP atau Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Jadi kadernya Bawaslu memang. Dia foto, dia rekam, dia laporkan. Nah, cuman uniknya di situ dia tidak mau sebagai pelapor, dia tidak mau terregistrasi sebagai pelapor. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan yang namanya investigasi awal. Jadi identitasnya misalkan kayak Penny mau melapor, ya kita kunci baik-baik. Oh ya, kita kunci baik-baik. Nah, nanti kita melakukan investigasi awal. Gitu. Dan kita lakukan upaya-upaya terkait dengan penindakan. Tapi dipastikan. Nah, terus bagaimana kalau ada intimidasi? Berarti udah ketahuan dong kalau mau melapor. Iya kan? Makanya masyarakat harus punya keteguhan juga untuk sama-sama adanya kesadaran menjaga mekanisme pemilu ini. Artinya kalau dia tidak ada keberanian di masyarakat, maka ya sudah tuh. Karena kan kita nggak mungkin mau mengawasin 270.000 penduduk Tarakan nih. Sementara kita cuma 3 di sini. 3 tambah staf ini sekitar berapa saja? Total ada 15. Panwascam cuman total setarakan cuma ada 12. Ya kan? Kemudian kelurahan, masing-masing kelurahan cuma 1. Nah, ini kan tidak mungkin. Dari SDM kita tidak sebanding. Karena itu harus ada kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran plus keberanian. Berani tapi tidak sadar kan repot juga. Sadar tapi nggak berani ya nggak jalan juga kan gitu. Oke, gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban yang Bapak berikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua tentunya ya. Oke. Semoga Badan Pengawas Pemilihan Umum ini bisa terus bertugas dengan baik, dan semoga Bapak dan sekeluarga diberikan kesehatan, panjang umur, dan doa-doa baik lainnya. Amin. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam. siang.